Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surat-surat pendek dalam juz Amma, dan kita masuk pada surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ini secara tertib dalam mushaf masuk pada surat ke-83 dengan jumlah ayat 36, jumlah kalimat 169, dan jumlah huruf 740. Adapun apakah dia makkiyah ataukah madaniyah, maka terjadi silang pendapat di antara ulama. Pendapat Ibnu Mas'ud, Dhahak dan juga Muqatil bahwa surah Al-Mutaffifin ini adalah makkiyah, artinya turun sebelum hijrah. Ada juga pendapat yang lain dari Ibnu Abbas, Ikrimah, As-Sudi dan juga Al-Hasan mengatakan bahwa surah Al-Mutaffifin ini adalah surah Madaniyah, surat yang turun setelah hijrah. Taib. Adapun sebab turunnya, kita tahu bahwa sebelum Nabi SAW hijrah dari Makkah ke kota Madinah, bahwa pasar di kota Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi, terutama Yahudi Bani Qunaiqah. Dan sistem perniagaan orang-orang Yahudi itu sangat buruk sekali. Banyak sekali kecurangan. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Mutaffifin ini. Karena surah Al-Mutaffifin ini bicara soal kecurangan dalam dagang. Ada juga yang mengatakan bahwa surah Al-Mutaffifin ini turun kepada orang namanya Abu Juhainah. Ada orang namanya Abu Juhainah. Kalau dia jualan itu, dia punya dua gantang, gantang kecil dan gantang besar. Jadi kalau dia menjual, dia keluarkan gantang kecilnya, tapi kalau dia membeli, dia keluarkan gantang besarnya. Maka sebab itulah turun surah Al-Mutaffifin. Adapun kenapa surat ini diberi nama surah Al-Mutaffifin? Karena ada nama Mutaffifin di permulaan surat, Wailun lil Mutaffifin. Makanya suratnya kemudian disebut Mutaffifin. Taib. Dan surat ini juga jatuh setelah surat Al-Ankabut. Jadi surah Al-Mutaffifin turun setelah sebelumnya turun surah Al-Ankabut.
Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Seperti apa gambarannya? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka pun meminta dicukupkan. Artinya kalau dia posisinya pembeli. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka pun menguranginya. Ini kalau di posisi penjual. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada satu hari yang sangat besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam semesta. Kalimat wailun, sebagian para ulama, orang Arab itu tidak biasa meletakkan kalimat nakirah di permulaan kata. Biasanya orang Arab itu meletakkan kalimat yang sifatnya ma'rifat. Maksudnya jarang orang Arab itu meletakkan kalimat yang kalimat itu dimulai dengan adanya tanwin. Wailun kan tanwin itu. Wailun, wailan, wailin, itu namanya tanwinnya. Tetapi orang Arab itu biasanya kalau meletakkan di permulaan kalimat menggunakan alif lam. Al-wailu, harusnya seperti itu. Tetapi karena ini bentuknya sebuah doa, doa kebinasaan, wail itu artinya kebinasaan, maka digunakan dalam bentuk nakirah. Ada juga wailun itu maksudnya adalah satu lembah yang terdapat di neraka jahanam. Lembah ini sangat dalam, sangat gelap dan sangat busuk karena semua nanah dan darah penduduk neraka itu masuk ke lembah ini. Saking mengerikannya jahanam sendiri sampai isti'adzah, meminta perlindungan dari lembah ini. Itulah wailun lil mutaffifin. Untuk apa lembah ini? Atau kalau diartikan doa, doa kebinasaan itu siapa? Maka Allah katakan lil mutaffifin, untuk orang yang suka mentatfif. Tatfif itu artinya mengurang-urang. Dan dalam dunia perniagaan di zaman dulu itu sudah tradisi mereka suka mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran dan begitu seterusnya. Tapi kemudian juga di zaman sekarang juga banyak yang seperti itu. Kadang-kadang diganjel timbangannya kalau sekarang kan. Atau kalau pakai timbangan digital kadang-kadang belum pas sudah diangkat, padahal nomornya masih jalan tuh, sudah diangkat sama dia. Kadang-kadang nggak dikasih tahu nomornya kan, harusnya kan penjual itu dikasih tahu, tengok tuh angkanya itu, ini enggak, taruh di situ, main diikat, kasih kan gitu. Atau dengan cara tatfifnya itu mencampurkan yang baik dan yang buruk. Pamannya ibu beli beli salak, beli duku, beli yang ya buah-buahan. Tujuan kita membelikan yang bagus karena diberikan contoh yang bagus. Tetapi karena dia hendak mengurang-urang, akhirnya dicampurlah yang baik dengan yang bagus. Ataupun dicampur yang kering dengan yang basah supaya timbangannya berat.
Sampai ada orang jual sapi itu ada namanya sapi gelonggongan lagi kan ya. Kasih air ke dalam supaya berat tuh timbangannya itu. Lah ini semua tatfif namanya. Atau semua curang dalam dunia dagang itu masuk kepada tatfif. Sebenarnya kalau kita sedikit berfikir, sering saya sampaikan kepada ibu-ibu ya, curang dalam dunia perniagaan yang disebut dengan mutaffifin itu sebenarnya tidak mengenyangkan. Tidak mengenyangkan. Contoh nih, kalau ibu jualan buah-buahan, kemudian ada orang yang beli 1 kilo salak, 1 kilo duku atau 1 kilo jeruk. Kita sebagai penjual ingin curang, dikurangilah 2 butir salak atau 2 butir jeruk gitu ya. Kurang 1 on atau mungkin 1 on. Kalau kita berpikir, cobalah ibu makan 2 salak itu kira-kira kenyang enggak? Kan enggak. Yang kita kurangi dari 1 kilo 2 salak itu kalau kita makan kan enggak kenyang. Enggak mengenyangkan, enggak bisa untuk makan sehari 3 kali itu. Tetapi masalahnya kenapa sampai diancam sedemikian rupa dengan kalimat wailun? Terkadang tatfif ini kan tidak mesti banyak, kadang-kadang sedikit yang diambil pedagang itu. Tidak banyak yang dikurangi sama dia itu. Cuman berfikir bahwa dengan curang akan menambah keuntungan, itu pikiran dia. Tapi lihat yang sedikit ini Allah ancam dengan kalimat wailun. Neraka wel, lembah dalam jahanam. Karena walaupun sedikit ini, terkadang yang membeli itu kan tidak tahu apakah yang membeli ini anak yatim, ataukah yang membeli ini fakir miskin, ataupun mungkin dia orang kaya yang membeli tapi disedekahkan untuk panti asuhan anak-anak yatim, atau disedekahkan kepada orang-orang miskin, kan tidak tahu. Namanya pembeli itu. Kita kan nggak pernah tanya ibu di mana, ibu siapa, kan nggak mungkin kita tanya. Ya, kepo kali nih penjual nih katanya. Kan nggak mungkin lah tanya-tanya. Lah karena kita tidak tahu pembeli ini siapa, berarti kalau seandainya kita kurangi 2 salak, 2 duku, 2 jeruk umpamanya ya, rupanya pembeli ini ayah anak yatim rupanya. Berarti ibu mengambil hak anak yatim. Kalau dia pembelinya itu fakir miskin, berarti ibu mengambil hak fakir miskin, dan begitu seterusnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau ibu membeli kepada penjual, kadang-kadang latah nih ibu-ibu ini. Kalau saya lihat ya, yang ngaji insya Allah enggak. Kadang-kadang datang belum ditawari nyicip dan main ambil saja tuh. Entah duku dikupas-kupas, kecut pula tak mau beli. Udah temakan padahal satu tuh, tak mau beli. Malah dicaci makinya coba. Sudah tidak beli dicaci maki pula pedagangnya. Kan dosanya 2 kali bu. Harusnya kan kita cuma tanya basa-basi, bagus gak bang? Bagus. Manis? Manis. Nah, kalau tak manis boleh saya balikan, kan gitu harusnya kan. Ya. Kecuali kalau dia menawarkan, coba lihat nih sampelnya kan itu, kayak ginilah. Maka boleh kita cicipi. Ini belum ditawarkan sampelnya, ibu pulang ambil sampel sendiri. Ya, main kupas saja duku itu. Ibu tidak tahu pedagang ini siapa. Boleh jadi di rumahnya ada anak yatim, kan itu ya. Boleh jadi dia sendiri fakir miskin. Boleh jadi di sana dia itu pekerja saja, orang susah, bosnya bukan dia. Kan tidak tahu ya kan. Kita main ambil-ambil saja. Ketika ditimbang, main ditambah pula. Ibu yang nambah, naruhkan salak pula di atas timbangan itu. Masalah bu. Ya. Jadi kata Nabi SAW, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Semoga Allah merahmati seseorang yang ketika posisinya menjadi penjual dia mempermudah, dan ketika posisinya pembeli juga sama. Sudahlah ibu, yakin aja lah sama pedagang itu. Seandainya pun dia curang,
maka ibu namanya sedang bersedekah sirna. Anggaplah dikurangi 2 salak, pura-pura tak tahu sajalah. Ya, anggaplah disedekahkan, kan nggak ada yang tahu kecuali ibu dengan dia saja kan. Nah, itu jadi sedekah tuh. Jadi di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan wailun, neraka bagi orang-orang mutaffifin. Karena tadilah rahasianya, walaupun tidak mengenyangkan, walaupun sedikit kecurangannya, tapi bahaya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jalan-jalan ke pasar, nampaklah ada orang jual gandum. Zaman dulu kan belum ada, kalau di kita ini beras pakai karung, pakai plastik kan nggak ada zaman dulu kan. Biasanya beras itu ya nampak ya kan, ditaruh di tempat, jadi orang datang bisa megang. Kalau orang sekarang mana bisa megang? Kalau dirobek plastiknya berarti beli. Kalau zaman sekarang kan, ya. Oh zaman dulu kan nampak berasnya, bisa dipegang-pegang. Ini jenis apa, ini jenis apa kan orang dulu tuh. Lah di zaman Rasul gitu tuh. Jadi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkanlah ini tangan Rasul ini ke dalam beras gandum itu. Rupanya basah pula bawahnya, atasnya pula kering. Jadi Nabi SAW bertanya, kenapa bawahnya basah, kenapa atasnya kering? Tiba-tiba sang penjual ini mengatakan, ya Rasulullah, asabathu matar. Rasul, tadi kena hujan Rasul. Ya Rasul tidak bego juga lah, masa hujan dari mana? Dari atas, bukan dari bawah. Kalau hujan dari bawah ke atas, iyalah basah bawah tuh. Hujan kan dari atas ke bawah, mestinya yang atas lah yang basah, yang kering yang bawah kan gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, sebaiknya kata Nabi SAW, yang basah ini letakkan di atas, liyarahun nas, agar manusia melihatnya, agar manusia melihatnya. Kenapa demikian? Kata Nabi, kenapa Rasul mengatakan demikian? Karena basahnya beras itu bisa masuk kepada tatfif. Yang tadinya ringan kan jadi berat jadinya kan. Beras basah dengan beras kering kalau ditimbang beda tuh timbangannya. Kalau ada airnya pasti dia lebih berat. Nah itulah nanti jatuh ke tatfif. Makanya Rasul mengatakan, kenapa engkau enggak letakkan beras yang basah itu di atas, yang kering di bawah, supaya manusia melihat. Gimana Rasul mengajarkan jangan sampai tatfif di sini, mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan. Ya. Dan memang sejak dulu kan, yang namanya curang itu biasanya seperti itu. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah suatu ketika Umar malam-malam itu mengecek masyarakatnya. Karena di zaman Umar itu pemerintah itu membuat tenda-tenda yang banyak. Itu digunakan untuk orang-orang yang mengadu nasib ke kota. Kayak kita yang umpamanya ibu kota kita Jakarta lah, ingin ngadu nasib di kota, datang ke Jakarta. Ya. Kira-kira pemerintah di Jakarta menyediakan tempat enggak? Kan enggak kan itu ya. Enggak menyediakan tempat. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selaku pemimpin negara menyediakan tempat itu untuk orang-orang daerah yang ingin ke ibu kota. Dibuatlah tenda-tenda banyak. Termasuk juga diberikan penerangan. Dikasih lampu, tapi dijatah gitu ya lampunya. Jam sekian nyala, jam sekian padam. Jadi Umar radhiyallahu anhu ini setiap malam ngecek tuh. Kemudian adalah satu tenda itu kok lampunya belum dipadamkan, mestinya padam jam sekian itu. Maka mendekatlah Umar itu ke tenda tadi. Rupanya dalam tenda itu adalah percakapan seorang ibu dengan anak gadisnya. Kata ibunya, nak, besoklah kita jualan susu itu kita campur aja dengan air mineral katanya. Buat apa bu? Ya biar banyaklah untungnya kan itu. Maka anak gadisnya mengatakan, jangan bu, aturan Umar ibn Khattab Amirul Mukminin melarang curang dagang.
Kata ibunya, kan enggak tahu Amirul Mukminin, padahal di samping tendanya tuh. Ya. Kan enggak tahu Amirul Mukminin. Dia kan enggak melihat kita katanya. Maka anak gadisnya mengingatkan kepada ibunya, Bu, walaupun Amirul Mukminin taruhlah dia tidak tahu, tetapi Amirul Mukminin itu punya Tuhan, dan Tuhan dia Tuhan kita juga, dan pasti Tuhannya Amirul Mukminin tahu kecurangan kita. Lihat, sistem kecurangan sejak dulu itu kurang lebih dengan zaman sekarang kan. Kalau dulu mencampurkan air susu asli dengan air mineral biar nampak banyak kan itu ya. Kalau sekarang yang mencampurkan buah-buahan yang busuk dengan yang bagus, kan campur-campuran intinya ya. Nah, itulah cara curang dagang. Lah yang seperti inilah kemudian dilarang, namanya tatfif. Ada juga yang meluaskan. Jadi mutaffifin itu bukan hanya bicara soal jual beli saja, tidak. Ada yang meluaskan apapun dalam permasalahan hidup ini. Kalau di situ ada hak-hak yang dikurangi, berarti masuk pada wailun lil mutaffifin. Pamannya seorang pekerja di PT, sudah disepakati masuk jam 8 pulang jam 5, masuk pula setengah 9, berarti ngurangi setengah jam, masuk dia wailul lil mutaffifin. Atau dia sudah jelas-jelas masuknya jam 8, jam 5 dia pulang, sengaja dia malas-malas kerjanya, tidur kerjanya ya. Padahal masih banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan, masuk juga wailul lil mutaffifin. Bahkan masuk pada urusan-urusan yang lain, masuk dalam urusan rumah tangga, seperti ibu kurang memberikan hak kepada suami atau sebaliknya, wailun lil mutaffifin. Atau pemerintah kurang memberikan hak kepada rakyatnya, wailul lil mutaffifin. Masuk semuanya. Ada yang mengumumkan kalimat tatfif ini kemana-mana, bukan hanya ke persoalan berniaga saja. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini memfokuskan kalimat mutaffif ini kepada permasalahan jual beli. Makanya ayat selanjutnya Allah mengatakan, alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka pula minta dikurangi. Jadi kalau posisinya dia penjual, maka dia ganjal tuh timbangan tuh. Tapi kalau posisinya pembeli, maunya ditambah-tambahlah, tambah sikit lah, tolonglah kan itu. Minta ditambah-tambah aja. Nah, inilah yang disebut mutaffif. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa dahulu di zaman dulu itu orang-orang yang curang berdagang itu mereka punya dua gantang, seperti dalam kisah asbab nuzul itu kan, kisah Abu Juhainah itu. Jadi dia itu punya dua bejana, yang satu kecil, yang satu besar. Jadi kalau dia jual ke orang lain pakai gantang yang kecil. Ingat Bu, kalau dulu jual beras itu kan ada gantang tuh kan, nanti dimasukkan, nanti baru dibelah gitu ya, baru dimasukkan ke kresek. Zaman dulu kan gitu ya. Jadi orang-orang yang curang dagang kala itu di zaman Nabi SAW, mereka sengaja buat gantang tuh ya, satu gantang agak gede, satu gantang kecil. Nah, jadi kalau dia jual pakai yang kecil, tapi kalau dia mau beli pakai wadah itu, dikasih yang besar. Nah, gitu ya. Itu juga makna alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Atau tidak dengan gantang. Ya, tetapi sengaja dia melakukan kecurangan dengan ya tadi kemudian mengurang-urang takaran. Memang takarannya dikurangi. Seperti mengganjal timbangan. Kalau dulu kan ma'ruf tuh diganjal-ganjal timbangan tuh. Sengaja gitu biar enggak pas gitu ya, biar kurang. Ya. Atau selaku pembeli, yaitu main ambil dimasukkan saja.
Lah kalau yang seperti ini saja terancam wailun, Bu. Ini kan jelas-jelas ibu beli atau ibu jual. Artinya ada manfaat dengan jual belinya. Macam mana lagi yang dengan yang di atas ini, dengan cara mencuri umpamanya. Pas penjaganya lengah gitu ya, penjualnya lengah, langsung diambil salaknya satu, masukkan ke kresek. Nah, ini kan lebih parah lagi, Bu. Pas lengah-lengahnya kan langsung diambil jeruknya. Enggak dimasukkan ke kresek, dimasukkan ke sini, ke pesa sini. Kan enggak nampak gitu ya. Ah, itu lebih parah lagi. Atau lebih parah lagi daripada ini adalah mengambil dengan cara paksa dan mengancam. Merampoklah bahasanya kan. Kasih atau saya pukul, kasih atau saya bunuh. Nah, gitu ya. Itu lebih parah lagi karena mencuri dengan ancaman. Gitu ya. Kalau yang seperti ini kan sebenarnya kan hanya minta baik-baik, tolonglah tambah kan itunya. Itu kan minta baik-baik, padahal sudah pas tapi kita minta gitu ya. Ini saja masuk pada mutaffif. Apalagi yang jelas-jelas ngambil tanpa sepengetahuan penjual kan. Apalagi dengan ancam, kasih 1 kilo, kalau enggak saya bakar nih, gitu ya. Ah, itu lebih parah lagi. Makanya lihat bagaimana masalah tatfif saja terancam dengan kalimat wailun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala yadhunnu ulaika annakum mab'utsun liyaumin 'adzim. Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada satu hari yang sangat besar. Dari sini, Bu, pentingnya seseorang itu beriman dengan hari akhir. Kalau keimanan kita ini besar kepada hari akhir, Bu, saya yakin dan saya percaya akan terlahir akhlak-akhlak yang terpuji. Kalau orang itu yakin betul dengan adanya hari kebangkitan, saya yakin akan terlahir orang-orang yang disiplin, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, pasti itu. Ya. Tetapi ketika kemudian kurang keimanannya kepada hari akhir, itu enggak akan terlahir akhlak-akhlak seperti ini. Pasti orang itu tidak amanah, pasti orang itu tidak jujur, pasti orang itu tidak bertanggung jawab, pasti orang itu tidak baik. Kenapa? Karena jelek pemahamannya kepada hari akhir. Disangkanya dia tidak akan dibangkitkan, dia tidak akan dihisab, dia tidak akan dipertanggungjawabkan kan? Sehingga tenang-tenang saja dia melakukan maksiat. Tapi kalau orang itu yakin dengan hari akhir bahwa ada kebangkitan setelah kematian, jangankan lagi ngerampok gitu ya, soal tatfif yang kecil saja enggak mau dia. Ya, di dunia terkadang orang-orang yang zalim itu tidak ada balasannya. Tapi bukan berarti kemudian mereka tidak akan dibalas. Pasti dibalas kapan? Liyaumin 'adzim, pada hari yang sangat besar. Di sini Allah mengatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa sungguh mereka akan dibangkitkan? Kalimat dibangkitkan ini maksudnya adalah dibangkitkan dalam tiupan sangkakala kedua. Sangkakala itu ditiup 2 kali, satu pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali. Tapi pendapat yang akrab, yang lebih dekat dengan Al-Quran, wallahu alam, bahwa tiupan itu cuma 2 kali saja. Jadi Israfil meniup pertama itu hanya kejutan dengan kematian. Kemudian setelah itu tiupan kedua adalah tiupan kebangkitan. Maka manusia akan dibangkitkan dalam kubur-kubur mereka, dan itu berdasarkan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu, dan kami keluarkan beban-beban isi bumi ke permukaan. Dalam ayat yang lain wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kami akan lempar tuh badan-badan yang di dalam bumi ini ke permukaan. Jadi setelah Allah hancur-hancurkan alam semesta ini, Bu, kemudian bumi yang kita pijak sudah diganti dengan bumi yang lain, yang rata, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada gunung, tidak ada lembah, semua rata.
dan tidak ada maklam, tidak ada alamat. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala kirimkan hujan. Hujan ini menembus semua lapisan tanah sehingga menyentuh setiap tulang-tulang ekor yang tidak dihancurkan saat kiamat. Ingat Bu, dari semua badan kita itu pasti binasa. Mungkin binasa karena termakan waktu di dalam tanah, ya kan? Atau mungkin binasa karena dahsyatnya hari kiamat. Betul-betul hancur, tidak tersisa. Tetapi ada satu bagian tubuh kita yang tidak mungkin hancur walaupun kiamat dibangkitkan sekalipun. Apa itu? Tulang ekor manusia. Tulang ekor tidak akan hilang walaupun kecil, ya. Mungkin bisa dilihat dengan alat, kebanyakan hanya bisa dilihat dengan alat. Nah, itu tulang ekor itu tidak akan dihancurkan karena setiap manusia akan dibangkitkan dari situ. Jadi ketika Allah turun hujan tuh, maka air hujan itu akan menyentuh setiap tulang ekor itu. Ketika menyentuh tulang ekor itulah, maka innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu mampu membangkitkan manusia. Dari situlah manusia dibangkitkan. Maka datang lagi tulangnya yang lain, datang lagi dagingnya, datang lagi kulitnya, sampai betul-betul menjadi jasad sebagaimana permulaan kita hidup dan mati di dunia. Kemudian Allah lempar ke permukaan, ya. Semua jasad bergelimpangan di mana-mana. Bayangkan sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, apa nggak banyak gitu. Lah dari situlah Allah lepaskan setiap ruh yang saat kiamat tidak dihancurkan. Jadi tulang ekor tidak hancur, ruh juga tidak hancur saat kiamat dibangkitkan. Lalu posisi ruh di mana? Kalau dia ruhnya orang-orang yang beriman, Allah letakkan di Iliyin, tempat yang paling tinggi. Kalau dia orang kafir munafik, maka Allah letakkan di Sijin, di bawah dasar bumi yang paling dalam. Lah ketika jasad sudah dibangkitkan itu Bu, sudah dikembalikan, sudah utuh menjadi jasad manusia, baru Allah lepaskan ruh-ruhnya itu. Jadi ruhnya yang dari Iliyin melesat semua ke bumi, ruhnya yang dari Sijin juga sama melesat. Subhanallah, tidak ada satu pun yang tertukar antara ruh dan jasad itu. Enggak akan tertukar Bu. Ya tiba-tiba tertukar dengan tetangganya, ini salah, kamu sana, enggak. Ya. Jadi semua pas dengan jasadnya, dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, subhanahu, enggak tertukar. Padahal jasad itu entah berapa jumlahnya. Yang di dalam kuburan sekarang saja Bu, kalau dihitung jumlahnya dengan yang ada di atas tanah, masih banyak yang di bawah tanah. Kalau dihitung loh ya, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang tuh, di dalam tanah itu lebih banyak yang dikubur dibandingkan yang hidup di atas permukaan bumi. Kenapa? Karena kita ini umat terakhir, sudah nggak ada lagi umat setelah kita. Tapi umat sebelum Rasul itu kan berumat-umat tuh, ya. Berapa itu banyaknya jumlahnya manusia di dalam dasar bumi yang sudah dikubur itu. Lah itu nanti hari kiamat semua dengan kita yang sekarang hidup, dengan yang dipendam sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati, semua dibangkitkan. Tahu banyak sekali itu jumlahnya. Itu pun tidak ada yang tertukar ruhnya. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika saat ruh masuk, mereka lah dibangkitkan. Sampai kata Rasulullah, akulah orang yang pertama keluar dari kuburan. Cuman aku ketika siuman, aku melihat Nabi Musa sedang duduk katanya, bersandar. Aku tidak tahu apakah aku dulu yang dibangkitkan ataukah dia dulu, kata Nabi. Tapi yang jelas bahwa Nabi SAW orang yang pertama dibangkitkan dari kuburan. Dan yang pertama mendapatkan pakaian siapa? Nabi Ibrahim. Ya, karena dia yang memakaikan Ka'bah. Ya, maka dia yang pertama kali diberikan pakaian. Karena kan manusia dibangkitkan itu kan telanjang bulat. Tidak dihitan, tidak pakai sandal, tidak ada pakaian, bahkan tidak ada harta di badan. Kan bahasa hadisnya seperti itu. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan.
uratan, ghurlan, buhman, kata Rasul. Urah telanjang, khufah tidak pakai sandal, ghurlan tidak dikhitan, buhman tidak bawa harta di badan. Lalu apa yang disombongkan coba dari itu? Enggak ada. Ya, itulah hari dibangkitkan manusia seperti itu. Adapun liyaumin azim, pada hari yang sangat besar, ya. Karena hari itu sangat menakutkan. Gimana tidak besar? Matahari dan bulan yang digabungkan saat kiamat itu, Bu. Ingat, di dunia matahari dengan bulan itu tidak pernah ketemu tuh. Cemana ketemunya? Ya, matahari terbenam, bulan pula muncul, bulan hilang, matahari pula muncul. Macam mana cara ketemunya tuh bulan dengan matahari itu? Tetapi pada hari kiamat Allah katakan wa jumi'asy syamsu wal qamar. Matahari dan bulan akan digabungkan. Kemudian diletakkan di atas kepala 1 mil. Luar biasa panasnya, Bu. Sekarang saja kan matahari itu kan Allah dengan kuasanya meletakkan dalam porosnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah atur tuh temperaturnya tuh. Sebab kalau matahari ini sedikit saja keluar dari garis edarnya kan, Bu, mendekat manusia, terbakar bumi ini. Bukan kita aja terbakar, bumi terbakar. Tapi kalau matahari menggeser dari garis edarnya, menjauh sedikit dari bumi, beku bumi ini, dingin. Jadi Allah meletakkan matahari itu pas gitu ya dengan cuaca manusia gitu ya. Sehingga manusia tidak terlalu panas sehingga tidak terbakar, tidak pula terlalu dingin sehingga jadi beku begitu. Makanya Allah letakkan matahari itu di porosnya tuh. Nah, itu kuasa Allah tuh. Lah, matahari yang sedemikian luar biasa manfaatnya bagi kita itu akan dicampurkan dengan bulan, digabungkan, kemudian diletakkan di atas kepala. Itu disebut yaumin adzim. Keringat bercucuran sampai keringat ini kalau jangan ditampung. Seandainya perahu dijalankan di keringatnya itu sudah cukup tuh, saking banyaknya keringat keluar. Ada yang tenggelam keringatnya selutut, sepusar, sedada, ada yang tenggelam semuanya kan, tergantung amalannya lah. Makanya Allah mengatakan liyaumin azim. Ini hari yang dahsyat sekali. Saking dahsyatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kalau manusia dibangkitkan telanjang, macam mana dengan aurat kami? Tuh lihat perasaan malunya Aisyah. Saking punya malu, sifat malu yang tidak membawa kecuali kebaikan kan. Aisyah mengatakan, Rasul, manusia dibangkitkan telanjang? Kata Rasul, ya. Macam mana kami kaum Hawa? Apakah aurat kami tidak tampak dengan laki-laki itu memandang aurat kami? Tapi Rasul mengatakan, ya Aisyah, pada hari itu adalah hari yang sangat besar. Tidak mungkin orang memandang orang lain, yang ada sibuk menyelamatkan diri gitu. Itu disebut yaumin azim, hari yang sangat besar gitu ya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari di mana manusia berdiri menghadap Tuhan seluruh alam. Posisi manusia di padang mahsyar itu tidak ada yang duduk, apalagi baring. Ibu kalau upacara Agustusan nih kan, ikutlah di lapangan, capek Bu, bisa keluar dari barisan, cari pohon, bisa lah ibu bersandar di situ, ya kan? Atau mungkin capek kali, baring sekali di rumput. Ini di dunia nih. Tetapi di padang mahsyar itu posisi manusia tidak ada yang duduk, karena di sini bahasanya yauma yaqumu. Qama yakumu, berdiri. Kenapa tidak ada posisinya duduk? Apalagi sambil berbaring, nggak ada. Karena kalau seandainya dia duduk, tenggelam dengan keringat. Apalagi baring, tenggelam dengan keringatnya. Makanya semua posisi manusia itu berdiri. Tersiksa bukan berdiri. Makanya ketika mereka datang kepada Nabi Adam, apa kata penduduk orang-orang di padang mahsyar itu? Ya Adam, ala tara ila ma nahnu fihi. Adam, tidakkah kau iba kepada kami? Tengoklah kondisi kami ini katanya. Saking sulitnya gitu ya. Sampai manusia mengatakan kepada Adam seperti itu, ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah iba melihat kami katanya. Matahari didekatkan, kami berdiri. Berapa lama coba berdirinya? Khamsina alfasanah, 50.000 tahun.
Bukan sebentar 50.000 tahun itu. Sementara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu, satu hari dunia sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Sementara orang yang di padang mahsyar itu lamanya 50.000 tahun. Mereka harus menunggu tuh keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, apakah 50.000 tahun itu hanya berlaku kepada orang-orang kafir saja, ataukah menyeluruh bahwa manusia akan tinggal di padang mahsyar itu 50.000 tahun? Ini menjadi polemik para ulama. Ada yang mengatakan khamsina alfasana, 50.000 tahun itu khusus orang kafir saja. Itu khusus orang kafir saja. Orang-orang yang beriman ini tergantung dosanya. Kalau dia termasuk orang-orang yang tanpa hisab, tanpa azab, berarti keluar dari kuburan direct masuk surga lah. Tak ada lagi dia tinggal-tinggal di padang mahsyar. Kadang enggak dihisab. Kan mereka kan dikumpulkan di padang mahsyar kan karena untuk dihisab kan. Kalau sudah tidak dihisab, ngapain di situ? Ya, direct aja lah masuk surga. Ya. Tapi ada orang-orang yang dapat hisabnya mudah. Mudah hisabnya, hisaban yasira, mudah sekali. Maka ini pun tidak sampai 50.000 tahun. Tapi ada juga yang hisabnya itu sulit, maka juga akan dilamakan. Boleh jadi mungkin sampai 50.000 tahun, wallahu alam kan itu ya. Jadi tergantung amalannya. Orang itu berapa lama tinggalnya di padang mahsyar itu. Yang jelas, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Di sini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ingin mengatakan, ya, janganlah kalian curang sedikit mengakibatkan kesulitan pada hari kiamat. Tatfif itu kan curang gitu. Sedikit tak banyak gitu. Janganlah gara-gara sedikit kok jadinya masalah nanti di hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan kalla. Kalimat kallabu hanya jatuh di pertengahan surat ke bawah, dari surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surah Al-Kahfi itu tidak ada kalimat kalla. Kalimat kalla itu baru ada di surah Maryam dan terus sampai juz amma. Ya, coba ibu baca dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai surah Al-Kahfi tidak ada kalimat kalla. Kalimat kalla itu baru ada di surah Maryam pertama, kemudian ke bawah sampai juz amma. Baru banyak kalimat kalla. Salah satunya di sini, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan begitu. Maksudnya janganlah curang dalam berniaga. Sudah jelas nanti pada hari kiamat kau akan mempertanggungjawabkan tuh. Kalla, jangan seperti itu. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan orang-orang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Kalimat fujar bisa bermakna fusak, orang fasik, bisa bermakna zalim, orang zalim, bisa bermakna orang kafir. Jadi fujar ini bisa diartikan kafir, bisa diartikan fasik, bisa diartikan zalim, tergantung konteks ayat dalam Al-Quran. Kalau Allah mengatakan kafaratul fajarah, berarti fajar di sini fujar, berarti maksudnya orang kafir gitu ya. Jadi lihat siak ayatnya. Tapi kalimat fujar biasanya bisa masuk pada diitlakkan kategori kafir, kategori zalim, kategori fasik. Makanya fujar ini diartikan orang jahat, orang durhaka gitu ya. Ya. Ingatlah catatan orang-orang jahat, orang-orang durhaka itu lafi sijin. Di mana sijin itu? Lihat di sini menggunakan siagul mubalaghah, sijin fi'il, ya, menggunakan wazan fi'il. Sijin itu artinya bukan hanya penjara biasa. Kalau penjara biasa ya sijin, tetapi kalau pakai tasdid sijin itu berarti betul-betul penjara. Dan letak sijin ini adalah di bawah bumi yang paling bawah.
Sijin ini di bawah bumi yang paling bawah. Tentu bukan bumi yang kita pijak ya, maksudnya bumi yang kelak setelah sudah diganti oleh Allah dengan bumi yang baru pada hari kiamat, atau disebut dengan padang mahsyar itu. Sijin itu di bawah situ, paling dasar. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka mas sijin, dan tahukah kamu apa itu sijin? Maka Allah mengatakan, kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Makanya dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu an, ketika Nabi SAW menceritakan soal ini Bu ya, kematian seorang mukmin dan orang kafir kan, apa kata Rasul? Adapun orang mukmin kalau meninggal, maka akan disediakan kain kafan dari sorga dan minyak wangi diletakkan di situ. Kemudian di kain kafan, kemudian wanginya sampai membumbung ke langit. Ketika wanginya sampai membumbung ke langit itu, malaikat kan bertanya-tanya tuh, itu ruhnya siapa tuh? Kok wangi sekali, harum sekali? Dipujilah oleh malaikat di langit itu. Kemudian ruh ini diangkat sampai ke langit pertama. Maka malaikat yang mengangkat mengetuk pintu langit, maka malaikat penjaga pintu langit membuka sampai langit kedua, ketiga, sampai tembus ke langit ketujuh. Kemudian di langit ketujuh setelahnya diperjumpakan dengan Allah, dan Allah katakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, tapi simpan catatannya di Iliyin. Naikkan catatannya, ruhnya balikan. Tetapi ketika Rasul menceritakan tentang pencabutan ruhnya orang kafir munafik itu, sudah susah dicabut gitu. Kemudian diletakkan dari kain kafan dari neraka yang sangat busuk dan membumbung ke langit. Semua malaikat mencela orang ini. Ini bau siapa, busuk sekali gitu. Dicelaklah kemudian ruh itu. Akhirnya kemudian kain kafan ini dinaikkan ke atas. Maksudnya bahwa dinaikkan menghadap Allah, tetapi tidak pun berhadapan dengan Allah. Baru dengan langit pertama saja, pintu langit pertama tidak dibukakan malaikat. Allah katakan, la tufattahu lahum abwabus sama. Bagi mereka pintu-pintu langit tidak akan dibuka. Ketika pintu langit tidak dibuka, otomatis tidak bisa naik itu. Maka Allah katakan, letakkan ruhnya, lemparkan ruhnya ke dalam jasadnya. Bukan diletakkan, dilemparkan. Kemudian letakkan catatannya di sijin. Sebagian ulama tafsir mengatakan sijin itu bukan lapisan bumi yang paling dalam. Anggaplah bumi itu kan 7 lapis. Bukan di lapisan ke-7, tapi sijin itu di bawah lapisan ke-7 lagi. Seolah-olah apa Bu? Seolah-olah bumi tidak menerima amalan jeleknya. Bumi menolaknya, enggak mau dijadikan simpanan amalan buruk orang-orang jatuh, enggak mau dia. Makanya kemudian bumi menolaknya sehingga diletakkan di bawah lapisan yang ke-7 lagi tuh. Berarti sudah di bawah bumi lagi tuh. Bayangkan coba, terhinanya orang-orang fujar ini. Itu disebut sijin namanya. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Terulang kalimat wail di sini ya. Neraka wail atau celaka atau binasa pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Siapa mereka? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsin. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Siapa mereka? Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan padanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu kan dongeng orang-orang dulu saja. Di zaman Nabi SAW, para pendusta itu kan ma'ruf Bu ya. Namanya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah, Al-Walid, Uqbah, dan banyak sekali. Ya, Uqbah bin Mu'aid, ya, itulah para pendusta di zaman itu. Sebenarnya mereka itu dalam hatinya membenarkan dan tidak mendustakan.
Sama dengan Fir'aun ketika berhadapan dengan Nabi Musa. Allah mengatakan apa? Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Wastaiqanathu anfusuhum zulman wa uluwa. Jadi Fir'aun itu sebenarnya yakin dengan ajarannya Musa. Cuman karena merasa tinggi, merasa dirinya mengaku Tuhan gitu ya. Kemudian dia pun kezalimannya yang luar biasa sehingga lisannya mengingkari syariat Musa tapi hatinya membenarkan. Fir'aun itu. Buktinya apa? Saat kematiannya dia mengatakan amantu bima amanat bihi banu Israel, kan aku beriman dengan yang diimani Bani Israel. Artinya dalam hatinya Fir'aun itu meyakini syariat Musa itu benar sebenarnya. Cuman karena kesombongannya dengan lisannya dia mengingkari. Bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Lah di zaman jahiliyah sama, Bu. Abu Jahal itu yang mendapatkan gelar dari Rasul Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Itu sama dengan Fir'aun dulu di zaman Nabi Musa, hatinya itulah membenarkan Nabi. Dari mana kita tahu? Dari percakapan Akhnas ibn Syurek dengan Abu Jahal. Sebelum masuk Islam, Akhnas ibn Syurek ini berkawan tuh, karena sama-sama orang besar kan. Ya, Akhnas ibn Syurek, Amr ibn Hisham atau Abu Jahal, Abu Sufyan itu kan para pembesar-pembesar tuh di zaman itu. Lah Akhnas ibn Syurek ini sebelum dia masuk Islam, dia pernah berbincang-bincang dengan Abu Lahab. Namanya Abul Hakam. Abu Lahab itu kan nabi yang kasih Abu Jahal. Abu Jahal itu nabi yang kasih nama. Namanya bukan Abu Jahal, namanya siapa? Amr ibn Hisham. Julukannya Abul Hakam. Bagus tuh julukannya Abul Hakam, Bu. Hakam itu artinya bijaksana. Bapak kebijaksanaan gitu kalau mau diartikan Abul Hakam itu. Karena kalau Abu Jahal ini memutuskan sebuah perkara sangat masuk di akal, sangat bijak. Makanya banyak orang-orang kafir itu gandrung dengan Abu Jahal karena kebijakannya. Salah satunya siapa? Khalid ibn Walid. Gara-gara terpincut dengan Abu Jahal, 20 tahun dia kafir. Baru setelah 20 tahun Islam berlalu, baru dia masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. 13 tahun loh Khalid ibn Walid dan masuk Islam. Setelah hijrah ke Madinah, tidak juga mau masuk Islam. Kaum muslimin itu sudah hijrah ke Madinah. Baru di tahun ke-7, Khalid baru masuk Islam. Jadi Abu Bakar tanyalah sama Khalid itu. Khalid, lihat teman-temanmu yang duluan masuk Islam tuh. Mereka sudah 20 tahun mereka mengaji kepada Rasul, menjadi orang-orang hebat. Kenapa kau baru sekarang dapat hidayah, katanya. Kata Khalid bin Walid begini, dulu aku itu sangat gandrung dengan tokoh-tokoh Quraisy itu. Salah satunya Abu Jahal, Abul Hakam. Tapi setelah mereka mati di perang Badar, artinya mati pada tahun kedua Hijriah, kan perang Badar kan tahun kedua. Artinya sudah lewat berapa tahun? 15 tahun. Karena Rasul di Mekah 13 tahun ditambah dengan 2 tahun berarti 15 tahun. Sudah lewat 15 tahun tuh. Para pembesar kami mati. Abu Jahal mati, Umayyah mati, ya semua mati. Akhirnya kamilah yang menggantikan posisi mereka menjadi pemimpin-pemimpin Arab, kata Khalid ibn Walid. Barulah kami terpikir untuk membandingkan agama kami dengan agama Muhammad. Ya, karena dulu ketika bapak-bapak kami masih hidup, Abu Jahal itu didoktrin. Kita ini dibencikan sehingga tidak bisa dibandingkan kan itu ya. Tapi setelah tidak ada lagi yang doktrin, tidak ada lagi tokoh-tokohnya, baru kami berpikir. Setelah kami lihat-lihat ajaran Muhammad kok lebih masuk di akal, lebih baik dibandingkan ajaran kami, makanya kami tinggalkan. Kemudian kami masuk Islam. Itu di tahun ke-7, dan perang yang pertama diikuti Khalid itu perang Mu'tah namanya. Artinya apa? Khalid baru dapat hidayah di tahun ke-7 Hijriah, sudah Islam 20 tahun lewat. Kenapa? Karena bahayanya taklid buta kepada ajaran nenek moyang. Itu yang menghalangi Khalid sudah dapat hidayah. Kenapa? Karena berpegang kepada tradisi. Orang kalau berpegang kepada tradisi kan sulit dirubah, Bu. Ibu mau dakwah nih ke kampung, tradisinya kental di sana kan.
Kan sulit merubah kan. Maksudnya tradisi-tradisi yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak semua tradisi harus dihilangkan, tidak kan itu. Tradisi-tradisi bagus perlu dilestarikan. Seperti di zaman jahiliyah menjamu tamu kan tradisi bagus kan. Dalam Islam ditetapkan. Menghormati bulan-bulan hurum dalam Islam ditetapkan. Ada tradisi-tradisi bagus tidak dibuang ya. Tetapi lihat bahaya orang-orang yang fanatik dengan tradisi seperti Khalid, akhirnya lama kan dapat hidayahnya kan. Setelah 20 tahun dapat hidayah karena fanatik buta dengan tokohnya tuh. Nah, itulah. Nah, setelah dia masuk Islam, baru Amr bin As juga masuk Islam. Kemudian ada satu juga kawannya tokohnya masuk Islam. Lah sebenarnya Akhnas ibn Surek ini sebelum masuk Islam itu kan hatinya itu sebenarnya sudah yakin ajaran Muhammad itu benar. Makanya dia cobalah ngomong sama Abu Jahal kawannya itu. Ya Abul Hakam. Kunyahnya Abu Jahal di zaman jahiliyah. Ya Abul Hakam katanya. Wahai Abul Hakam, saya ingin tanya, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad itu? Macam mana sih Muhammad itu di matamu itu seperti apa gitu? Subhanallah. Ini jawaban Abu Jahal, kata Akhnas ibn Surek ketika dia masuk Islam, dia cerita. Kata Abu Jahal, wallahi ma jarrabtu alaihil kadhib. Demi Allah aku tidak mendapatkan satu pun yang diucapkan Muhammad itu dusta. Artinya kan yakin Abu Jahal itu kan. Dia mengatakan demi Allah, kata Abu Jahal, aku tidak melihat yang diucapkan Muhammad itu dusta. Dan pada satu malam Akhnas ibn Surek, Abi Sufyan, Abu Jahal enggak ada koordinasi bu. Mereka mengendap-endap ketika Nabi SAW sedang solat. Kemudian mereka menikmati bacaan Nabi sedang solat itu bu. Setiap malam kalau Nabi solat di sana, Abu Jahal datang, Akhnas datang, Abu Sufyan datang. Tapi nggak ada koordinasi, satu dengan lain nggak tahu. Jadi satu malam Rasul pula tak datang untuk solat malam, sementara orang tiga ini datang. Masing-masing di semak-semak belukar yang berbeda gitu ya. Ketika Rasul tidak datang, kecewalah tiga orang ini. Pas pulang papasan. Kok di sini kamu ngapain? Nah, gitu ya. Kata Abu Sufyan, kamu juga ngapain di sini? Kata anak saya, kamu juga ngapain? Akhirnya salah menyalahkan. Akhirnya mereka terbuka bahwa mereka sedang menikmati bacaan Nabi ketika sholat. Disitulah kata Abu Jahal kepada mereka, jangan datang lagi kita ke sini. Ini kalau orang-orang awam tahu, orang-orang Quraisy, habislah kita katanya. Janji tidak mau datang. Subhanallah. Ketika mereka sudah janji tak akan datang lagi malam-malam mendengarkan bacaan Nabi, Quran itu rupanya kayak besi berani bu, nyedot-nyedot orang. Ya. Besoknya mereka datang lagi, nggak ada koordinasi lagi. Ketika satu malam Rasul tak datang, ketemu lagi lah. Ini gimana ceritanya? Kan kita sudah janji nggak akan datang katanya kan. Asik gitu saja coba. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang Quraisy ini sekelas Abu Jahal, Abi Sufyan dan yang lainnya, itu kalau di malam hari itu cinta dengan Quran. Tapi kalau di siang hari jadi musuhnya Al-Quran. Musuh dia sama Nabi. Kok di malam hari suka tuh? Dari sini menunjukkan bahwa mereka itu hanya mendustakan dengan lisan saja, hati mereka itu yakin kan itu ya. Makanya di sini Allah mengatakan wailul yauma idzil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepada mereka, mereka mengatakan itu kan dongeng-dongeng saja, lisannya saja ngomong dongeng-dongeng saja katanya. Buktinya mereka mendengarkan terus bacaan Quran ini, bacaan Nabi kan. Itulah orang-orang kafir ya. Mereka itu mendustakan hari pembalasan. Karena periode dakwah Mekah itu bu, semua dakwahnya bicara soal sorga, neraka, azab kubur, pembalasan, hisab, mizan. Itu semua ayat-ayat yang bicara tentang kejadian-kejadian setelah kematian itu disebut periode Mekah bu. Tapi periode Madinah ini lebih ke fikih, solat, zakat, puasa, haji, itu semua periode Madinah tuh. Kalau periode Mekah ini tauhid semua isinya, soal akhirat semua. Kenapa? Karena orang-orang musyrik itu sangat menentang dengan adanya hari kebangkitan, karena kesombongan mereka. Ya.
Kemudian Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Di sini ada dua bacaan, Bu ya. Ada yang berhenti kalla bal rana ala qulubihim. Ada juga yang tidak berhenti langsung kalla bal rana ala qulubihim. Dua-duanya boleh. Boleh berhentikan di kalimat bal, kalla bal berhenti rana gitu ya baru ya. Atau boleh langsung kalla bal rana, boleh. Dua-duanya bacaan Nabi ya, bisa dibaca dua-duanya. Kalla sekali-kali tidak begitu, bal rana ala qulubi. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Jadi ron itu artinya penutup hati. Ada ron. Ya, orang yang tidak dapat petunjuk di dunia itu karena tertutup hatinya. Ada penutup hatinya. Itulah bahayanya ron itu. Ya, harus dibuka tuh biar hidayah masuk. Ya. Dan kelak ketika di dunia ditutup hatinya, Bu, lihat dampak akhiratnya. Orang yang ditutup hidayah di dunia terdampak juga akhiratnya. Kalla innahum an rabbihim yauma idin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sungguh mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Ketika di dunia terhalang hatinya dari hidayah, maka di akhirat matanya terhalang untuk melihat Allah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika membaca kalla innahum an rabbihim yauma idin lamahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kata Imam Syafi'i, ini dalil yang sangat kuat bahwa pada hari kiamat orang-orang yang beriman akan melihat Allah. Ketika orang-orang kafir terhalang, maka orang-orang yang beriman akan melihat. Kata Imam Syafi'i, ayat ini sekuat-kuat dalil bahwa seorang yang beriman itu akan melihat Allah. Kenapa? Sebab kalau seandainya kalimat kalla innahum sekali-kali, jangan begitu, sesungguhnya mereka pada hari kiamat itu akan terhalang melihatnya, tanpa menyebut siapa mereka, berarti orang mukmin juga tidak melihat dong, kayak gitu. Kalau apa gunanya ayat ini? Berarti ayat ini menjelaskan hanya orang kafir saja yang tidak akan melihat Allah. Mafhum kebalikannya, berarti orang-orang yang beriman akan melihat Allah. Dan orang-orang yang beriman ketika melihat Allah itu di dua tempat. Di dua tempatnya. Pertama di sorga, dan itu ru'yatun ni'mah. Itu melihat Allah, dan itu bentuk nikmat yang sangat besar, melebihi nikmat sorga itu sendiri. Yang kedua di padang mahsyar. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan semua manusia di padang mahsyar, kemudian Allah seru setiap orang disuruh mengikuti sesembahannya masing-masing. Maka disitulah manusia akan terpisah, mengikuti sesembahannya sebagaimana dia sembah di dunia. Kalau dia menyembah sapi, maka dikelompokkan sebelah sana, menyembah ular di sana, menyembah pohon di sana, menyembah matahari di sana, menyembah, pokoknya manusia dikumpulkan dengan sembahannya masing-masing sesuai dengan apa yang disembah di dunia. Nasrani dengan Nasraninya, Yahudi dengan Yahudinya, Majusi dengan Majusi, dan begitu seterusnya. Ketika semua orang sudah dikumpulkan di sembahannya, kecuali dua kelompok. Yang pertama orang-orang yang beriman, yang kedua orang-orang munafik. Kenapa orang munafik dikumpulkan bersama orang yang beriman? Karena orang munafik mengaku beriman kan. Lisannya ngaku beriman, hatinya penuh dengan kekafiran. Makanya ketika semua orang mengikuti sesembahannya, maka yang tersisa adalah orang yang beriman dan orang munafik. Karena mereka kan tidak seperti mereka yang menyembah pohon, menyembah ini kan, itu Tuhanmu, kau ke sana. Itu sapimu yang kau sembah, kau ke sana, gitu ya. Kalau orang yang beriman, siapa yang disembah? Allah. Makanya tinggal orang yang beriman yang tidak mengikuti sesembahannya, maksudnya makhluk-makhluk Allah yang disembah, gitu ya. Dan orang munafik. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala
berjanji akan menampakkan dirinya. Maka orang-orang yang beriman pengen mengetahui bahwa Allah itu akan menampakkan dirinya, maka Allah singkapkan betisnya. Ya. Allah singkapkan betis itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah ini. Ketika Allah menyingkapkan betisnya, apa yang terjadi? Orang-orang yang beriman yang di situ ada para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, orang-orang baik, semua sujud. Baru disingkapkan betisnya, semua sujud. Ketika orang-orang munafik mau sujud tidak bisa, justru terjengkang ke belakang. Mau sujud lagi tidak bisa, terjengkang lagi ke belakang. Ketika itulah Allah mengatakan yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika mereka disuruh untuk sujud, fala yastati'un, mereka tidak bisa sujud, terjengkang terus ke belakang, terjengkang terus ke belakang. Ya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya. Tapi tentu ini bukan ru'yatun nikmah, karena ru'yah nikmah itu nanti di sorga gitu. Ini kan konteksnya manusia dihadapkan dengan sesembahannya masing-masing. Ya. Jadi Allah menampakkan itu, adapun orang yang beriman, itulah aku Tuhannya gitu ya. Adapun mereka, itulah sapi Tuhannya, itulah pohon Tuhannya, itulah batu Tuhannya. Jadi konteksnya Allah menampakkan diri pada hari kiamat di padang mahsyar itu, karena ketika itu Allah sedang mengelompokkan manusia bersama Tuhan-Tuhannya. Gitulah maksudnya, paham ya? Ya. Jadi begitulah. Ya. Tetapi ketika Allah menampakkan orang yang beriman langsung sujud, orang munafik tak bisa sujud. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka disuruh untuk sujud tidak bisa-bisa, asli terjengkang ke belakang terus. Tersiksa akhirnya. Ya, orang munafik itu. Ya, karena mereka munafik. Mereka munafik, makanya mereka ditampakkan bahwa mereka ketika di dunia bukan benar-benar menyembah Allah. Gitu ya. Ya, karena orang munafik itu kalau bahasanya tiang itu dipegang tengah-tengah. Ini mukmin sebelah sininya kafir, maunya itu megang tengah-tengah dia. Ya. Ibaratnya begini, kalau menguntungkan orang yang beriman, gabung dia dengan orang beriman. Kalau menguntungkan orang kafir, gabung dia dengan orang kafir. Jadi orang munafik itu satu sisi menipu orang yang beriman, sisi lain menipu orang kafir. Makanya dia mudabdabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Tengah-tengah ragu-ragu, enggak ke sini enggak ke sana. Makanya orang munafik itu malam dia beriman, pagi sudah kafir. Pagi beriman, malam pula dia kafir. Malam-malam gabung sama orang yang beriman, pagi pula gabung sama orang kafir. Pagi bergabung sama orang yang beriman, malam pula sudah kafir. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nanti fitnah di akhir zaman itu seperti itu. Yusbihu mu'min wa yumsi kafir, wa yumsi mu'min wa yusbih kafir, kan itu. Malam beriman, pagi kafir. Pagi beriman, malam pula kafir. Itulah orang munafik. Ya. Nah, inilah kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun summa innahum lasalul jahim. Kemudian setelah itu benar-benar mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Setelah digolongkan dengan sembahannya masing-masing, maka Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Kamu mendustakan dulu tidak ada neraka, ini nerakanya gitu. Dulu kau dustakan jahanam, ni jahanamnya, ni syairnya, ni sakornya. Kalla inna kitabal abrari la fi'liyin. Ini kebalikannya. Inilah Al-Quran ibu kalau menyebutkan orang-orang kafir pasti akan menyebutkan orang-orang yang beriman. Ya. Kalau menyebutkan neraka pasti menyebutkan sorga. Karena Quran itu kan masani sifatnya. Ya. Kalau tadi menyebutkan orang-orang yang kafir, maka Allah sebutkan nih siapa orang-orang yang abrar dan apa balasannya. Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya inna kitabal abrari, catatan orang-orang yang berbuat baik, la fi illiyin, benar-benar disimpan di illiyin. Illiyin itu di sorga yang tinggi sana. Illiyin. Ya. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apa illiyun?
kitabum marqum, kitab yang berisi catatan amal. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan muqarrabun, malaikat-malaikat Allah. Satu tafsir muqarrab di sini artinya para malaikat. Ada yang mengatakan muqarrabun itu bukan para malaikat, tetapi penghuni surga yang paling tinggi di surga itu disebut muqarrab. Jadi tingkatan yang paling tinggi itu di surga itu disebut muqarrabun namanya. Ada muqarrabun, kemudian di bawahnya lagi ada ashabul yamin, kan itu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada zalimul nafsi. Jadi yang paling tinggi disebut muqarrab. Itu manzilahnya para nabi gitu ya. Itu yang sedikitlah yang muqarrabun itu. Ada juga ashabul yamin. Ya, itu yang paling banyak ashabul yamin. Ada juga zalimul nafsi yang masuk neraka dulu baru dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan kehendak Allah. Lah ada juga yang mengatakan muqarrabun bukan malaikat, tapi ada yang mentafsirkan muqarrabun di sini malaikat menyaksikan catatan amalnya. Ada juga yang menyaksikan itu maksudnya penduduk surga yang paling tinggi dari kalangan para nabi dan rasul. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan nikmat. Naim itu siagul mubalaghah. Artinya kenikmatan yang tidak terputus, itu disebut naim. Ya. Surga itu kenikmatan yang tidak terputus, bal yazdad, bahkan bertambah dan begitu. Jadi setiap hari itu bertambah nikmatnya, Bu. Pamannya nih, saya minum mineral nih. Hari ini rasanya kayak gini. Besok minum lagi, rasanya beda lagi, lebih lezat lagi. Lusanya minum lagi, rasanya beda lagi, lebih lezat lagi. Padahal air yang sama tuh. Itu maksudnya bertambah tuh. Seperti itu. Ya. Alal araiki yang turun. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Siapa yang dipandang di sini? Jadi mereka sambil diberikan satu tempat yang indah gitu ya, yang bisa terbang tuh, Bu. Ibu duduk di situ sampai bertelekan kemudian memandang. Siapa yang dipandang di sini? Sebagianlah mengatakan maksudnya sambil memandang wajah Allah. Dan ketika itu tidak ada nikmat melebihi memandang wajah Allah. Tapi ada juga kalimat yang turun umum karena tidak disebutkan siapa yang dipandang. Berarti semua kenikmatan di surga dipandang. Dan senikmat-nikmatnya adalah ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka keserangan hidup yang penuh kenikmatan. Di surga itu, Bu, enggak ada orang yang berwajah kusam masam, itu tidak ada. Semua wajah penduduk surga itu nadratan naim, betul-betul nampak sumringah, itu bahasa kita. Di dunia saja kan orang senang nampak, Bu, dari wajahnya kan. Ibu nampak nih, baru dikasih suami uang banyak gitu. Udah enggak senyum-senyum aja lah. Enggak diajak senyum pun senyum sendiri tuh. Senyum, nampaklah orang senang itu. Lain dengan orang rungsap kan, nampak juga kan. Orang ini pasti banyak utangnya nih. Kenapa? Saya tahu wajahnya kok suram gitu ya. Jadi orang itu kalau senang saja nampak. Contoh nih, Bu, ada dua anak nih, anak kecil. Anggap saja mungkin usianya 7 tahun. Yang satu ini anak menteri. Ya. Biasa makan enak gitu ya. Biasa tinggal di gedung enak, ber-AC, perawatannya luar biasa. Apapun yang dia mau pasti dia dapat. Ini satu anak nih umur 7 tahun. Yang umur 7 tahun pula tinggal di Ruli, sudah ngontrak, susah pula cari kerja orangnya, makan susah sampai kurus, ya kan? Kemudian suruhlah berfoto berdua di situ, Bu. Ya. Kan nampak, Bu, siapa yang senang siapa yang enggak kan? Nampak, ini orang senang nih. Nah, kita tidak perlu tanya, nah dari fotonya aja nampak tuh. Lah itulah penduduk surga, Bu. Penduduk surga itu ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Nampak dari wajahnya ada sumringah gitu. Lah penduduk surga kayak gitu tuh. Tetapi kan di surga tentu masalul a'la, ini kan di dunia, di surga ya kenikmatannya tidak bisa dibayangkan lah. Ini saya contohkan saja seperti itu, ya. Yusqauna min rahiqim makhtum. Mereka diberi minum dan khamar dari khamar murni,
Tapi bukan khamar dunia ya, yang tempatnya masih disegel. Maktum masih disegel. Sesuatu yang disegel pasti masih murni kan gitu ya. Beda kalau sudah terbuka kan. Ibu aja beli minuman kaleng ya kan. Kemudian kita buka, taruh aja di meja. 3 hari diminum agak mencret bukan? Ya. Beda kalau segelnya belum dibuka kan Bu, taruh di meja 3 hari diminum ya rasa-rasa berubah dikit lah. Itu air di dunia tuh, antara dibuka segelnya dengan tidak dibuka segelnya saja sudah beda rasanya. Nah, kita aja beli minuman teh botol gitu kan, ya. Kemudian kita buka segelnya tuh, jangan diminum 3 hari, rasanya udah nggak jelas tuh, baunya pun tak jelas kan. Tapi kalau masih ditutup rapat, masih harum tuh. Ya, itu contoh mudah saja. Apalagi di sorga. Nah, itu maksudnya ya. Yang hebat lagi, khitamuhum miskun, laknya dari kasturi. Maksudnya begini Bu, ini kalau seandainya ibu minum kopi, ini kita buat kopi kan, kemudian setelah jadi kopinya ibu minum, biasanya kan di bawahnya ada ampasnya Bu, ya kan? Kalau minum kopi kan beda dengan minum air putih, kan bisa langsung habis. Kalau minum kopi kan diseruput-seruput bukan? Apalagi panas kan, nunggu lagi, nanti seruput lagi, nunggu lagi. Terakhir tinggal ampasnya tuh. Kan jarang orang yang makan ampas kan Bu. Ampas kopi kan jarang bisa ditinggal kan? Ditinggal. Kalau enggak Bu kumis semua di sini Bu. Ya kan? Pasti ampas itu ditinggal di situ. Tetapi di sorga itu tidak ada ampas minuman yang tertinggal. Justru ampasnya itu yang paling enak. Itu yang disebut khitamuhu miskun itu namanya. Ya, khitam itu maksudnya yang paling bawah minuman itu misik itu. Itu yang paling enak dari khamar itu. Subhanallah Bu. Justru yang paling bawah yang paling enak itu. Kalau di dunia yang paling bawah itulah ampasnya yang paling dibuang. Nah, kita nih ambil atasnya saja, yang bawahnya sudah dibuang. Tapi di sorga terbalik pula. Seperti itulah sorga. Karena makanan di sorga itu tidak ada yang dibuang satu. Tidak ada yang dibuang, semua dimakan. Ya. Kalau ampasnya saja minyak misik, ya bukan tentu minyak misik yang bisa diminum kan itu ya. Kalau di dunia minum minyak misik ya muntah lah Ibu. Ya. Ini kan bicara tentang sorga ya kan. Kalau sorga kan semua bisa diminum dan lezat rasanya. Dan khamar di dunia dengan di sorga kan beda. Di dunia ini paling rendah minum khamar itu sakit kepala. Ya, saya nggak pernah minum, cuman orang-orang ngomong itu kalau orang baru latihan minum khamar tuh sakit kepala Ustaz katanya. Pusing katanya kalau baru latihan tuh. Nah, kalau sudah canggih, itu tidur di solokan tuh katanya. Karena nggak sadar kan, nggak sadar orang, nggak tahu rumah, main tidur aja dia. Itu di dunia tuh. Di akhirat nggak ada kayak gitu minum khamar. Semua lezat. Ya. Makanya Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaklah berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Lihat, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin berlomba-lomba dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan mengatakan saya tidak pernah mampu untuk mengejar amalan Abu Bakar. Ketika perang Tabuk, Nabi SAW mengiklankan untuk sahabat berinfak. Apa kata Umar? Hari ini waktunya, aku bisa menandingi Abu Bakar katanya. Datang dia kepada Nabi, Rasul, ku infakkan separuh hartaku katanya. Kata Rasul, banyak kali kau infakkan hartamu Umar, keluargamu makan apa? Tenang Rasul, masih ada separuh katanya. Dipikirnya Abu Bakar tidak bisa menandingi Umar. Setelah itu besoknya datang Abu Bakar, Rasul, saya infakkan semua hartaku katanya. Bukan separuh lagi. Umar separuh, ini Abu Bakar besoknya datang semua. Umar geleng-geleng, gak bisa lah aku ikut dia katanya. Itulah begitu tanafus namanya ya. Ya, bagaimana dulu para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan, itu maksudnya seperti itu. Bukan berlomba-lomba dalam keburukan ya kan, seperti di zaman sekarang. Kalau sekarang berlomba-lomba dalam keburukan, bukan dalam kebaikan. Kayak ibu nih kumpul. Sebenarnya perkataan mubahnya sebentar, gibahnya yang lama. Ya, kadang-kadang sebenarnya sih awalnya nggak punya dosa, ngomong sana sini, akhirnya mulai cerita sana, cerita sini. Keasikan itu setan datang, mungkin keperluannya setengah jam, gibahnya sampai 3 jam tuh. Nah, sekarang yang berlomba-lomba di atas kebaikannya mana kalau begitu?
Makanya di sini Allah mengatakan falyatanafasil mutanafisun. Allah mengatakan wa mizazuhu min tasnim, dan campurannya saja dari tasnim. Di dunia khamar itu kan harus dicampur dengan air, Bu, supaya jangan terlalu kental. Ya, itu khamar dunia saja dicampur sama air putih itu supaya enggak terlalu kental. Lah, campuran itu di akhirat pun sama, khamar akhirat pun dicampur. Tetapi apa campuran khamar akhirat itu? Dari tasnim. Tasnim ini minuman terlezat di sorga. Mata air terlezat di sorga itu tasnim. Itulah campuran khamarnya. Oh, luar biasa gitu ya. Makanya Allah mengatakan ainan yashrabu bihal muqarrabun, di mana tasnim itu adalah air yang khusus diminum oleh mereka yang sangat dekat dengan Allah. Jadi tidak sembarang orang minum tasnim itu, hanya muqarrab yang tingkat tinggi saja di surga. Makanya tasnim itu adalah minuman yang luar biasa itu, yang paling lezat di surga. Kemudian Allah mengatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu mentertawakan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang berdosa di sini, Bu? Ya, kalau di zaman Rasul ya Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Al-Walid, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid, banyak ya. Itulah orang-orang yang dikatakan mujrimun. Minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman ini? Yang maksudnya Rasulullah dan para sahabatnya. Yadhakun, mereka mentertawakan. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang mujrim, Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya di zaman itu suka mentertawakan Rasul dan orang-orang yang beriman. Contoh satu kasus. Abu Jahal ini sempat sesumbar di hadapan anak-anak muda yang sedang duduk di sekitar Ka'bah itu. Coba saja Muhammad datang, sujud dia di sini menghadap Ka'bah, maka aku akan suruh seseorang untuk meletakkan salat jazur di pundaknya. Betul pula Allah takdirkan datang Rasulullah, salat pula di situ. Kata Abu Jahal kepada anak-anak muda itu, siapa di antara kalian yang berani meletakkan salat jazur? Salat jazur itu, Bu, kotoran unta. Ini unta kalau dibelek, kalau contoh kambing lah. Kambing ini kalau dibelah perutnya, Bu, kan ada tempat kotorannya, ada ususnya. Itulah disebut sala namanya. Kotoran yang besar itu, yang isinya kotoran semua, itu disebut sala tuh. Ya, itu disebut sala. Sala jazur artinya tempat kotoran unta yang baru disembelih. Coba bayangkan. Kalau baru disembelih kan penuh dengan darah, penuh dengan kotoran, kan belum dibersihkan tuh. Itu disebut sala jazur tuh. Jadi Abu Jahal mengatakan, siapa yang bisa meletakkan kotoran unta yang baru disembelih ke pundak Muhammad, falahu kadza wa kadza, aku akan beri ini dan itu. Maka berdirilah ashqal kaum, manusia yang paling jahat ketika itu, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi mengatakan, saya wahai Abu Jahal, kata. Langsung Uqbah mencari salah jazur, nemu pula salah jazur itu tidak jauh dari situ. Ada orang nyembelih unta, diminta salah jazurnya. Kemudian datang Rasul sedang sujud, diletakkan di punggungnya. Subhanallah. Rasul tidak bangkit karena penuh dengan kotoran di punggungnya. Rupanya datang Fatimah. Fatimah masih kecil, putri itu, melihat ayahnya dihinakan, langsung dia mendekat ayahnya, dibersihkanlah kotoran dari pundak Rasul. Kemudian setelah itu Rasul sujud dan dipercepat solatnya. Selesai solat, maka Fatimah marah, garang, masih kecil tuh. Fatimah mengatakan, ya Abi, doakan keburukan kepada mereka. Doakan keburukan kepada mereka. Subhanallah. Maka Rasul mendengar ucapan Fatimah, langsung dilaknat semua orang yang di situ. Ya Allah, laknat si Abu Jahal. Ya Allah, laknat si Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya Allah, laknat si fulan, si fulan, si fulan. Disebutkan semua tuh tokoh-tokoh yang ada di situ tuh. Subhanallah, doa Rasul mustajab kapan? Ketika perang Badar. Semua yang dilaknat di situ terbunuh di perang Badar. Ya. Bahkan Uqbah bin Abi Mu'aid yang meletakkan salah jazur kotoran unta di pundak Rasul tertangkap, tertawan, kemudian disalib dan dia dibunuh di tiang saliban. Itulah awal man suliba fil Islam. Orang yang pertama kali disalib, dibunuh di tiang gantungan dalam Islam. Uqbah bin Abi Mu'aid karena menghina Nabi. Ya. Jadi orang-orang yang berbuat dosa ini ketika meletakkan salah jazur ini semua ketawa.
Inilah kalimat yadhakun, semua mentertawakan kelakuan Uqbah yang meletakkan salah jazur itu. Ya, di dunia mereka boleh tertawa kepada orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, maksudnya orang-orang beriman dari kalangan budak. Dari kalangan budak seperti Bilal, seperti Khabbab bin Arad, seperti Unaiza, seperti siapa lagi budak-budak tuh. Kalau nampak orang-orang lemah tuh, budak-budak yang sudah masuk Islam tuh lewat, ya taghamazun, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya, menghina maksudnya. Makanya dalam bahasa Arab itu ada 3 kata, Bu. Ada namanya hamzun, ada namanya lamzun, ada namanya ghamzun. Hamzun dan lamzun terdapat dalam surat wailun likulli humazatin lumazah. Humazah hamzun, lumazah lamzun. Di sini yataghamazun ghamzun. Apa bedanya itu? Hamzun, lamzun, ghamzun. Semua merendahkan orang tuh. Kalau lamzun, pertama hamzun itu dengan lisan, ngejek orang, ngenyek bahasa kitanya ya, merendahkan orang, itu disebut hamzun. Lumazah, merendahkan orang dengan lisan. Kamu ini siapa kamu? Yang kedua lamzun. Lamzun dengan isyarat. Apa ini? Pakai tangan kecil. Ya, itu kan isyarat namanya. Pakai isyarat. Itu bukan siapa-siapa. Pakai isyarat. Itu disebut lamzun. Lumazah namanya. Ini kalau ghamzun, ini dengan mata. Ngedip-ngedipkan, menghina orang dengan kedipan gitu ya. Semuanya menghina orang. Itulah kelakuan orang-orang musyrik di zaman itu ya. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Apabila mereka kembali kepada kaumnya, kembali kepada keluarganya, mereka kembali dengan gembira karena sudah merendahkan orang yang beriman. Mereka cerita, aku tadi sudah buat orang-orang pengikutnya si Muhammad tuh begini-begini. Diceritakan, puas dia ya. Dan begitulah ya kan. Kadang-kadang di antara kita persis kelakuannya seperti orang-orang jahiliyah, Bu. Ketika kita tidak suka dengan orang, nyakiti orang, kalau sudah betul-betul tersakiti orang yang kita sakiti, puas rasanya gitu. Ada, Bu, yang kayak gitu, Bu? Ada tuh. Persis seperti ini nih, kayak Abu Jahal. Ya. Ada orang itu kalau udah nyakiti orang itu, kalau belum tersakiti rasanya belum puas, tapi kalau udah kapok udah puas rasanya, kecapean juga katanya. Kan ada, nggak boleh kayak gitu, Bu. Ini orang jahiliyah kelakuannya kayak gini nih. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa ma ursilu alaihi wa idza ra'awhum qalu inna haula ladhalun. Bukan hanya itu saja. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan itulah orang-orang sesat katanya. Sudah dihina dengan kedipan kan itu. Sudah dihina dengan lisan, dihina pula dikatakan sesat. Kurang apa coba cemoohan-cemoohannya mereka itu? Maka Allah mengatakan wa ma ursilu alaihim hafidin. Padahal orang-orang yang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga bagi orang yang beriman. Ya, emangnya kamu tahu siapa yang sesat? Ketika engkau mengatakan si fulan sesat, jangan-jangan kamu yang sesat. Kan Allah tidak suruh engkau menyesatkan orang gitu. Karena Allah tidak suruh engkau mengintai mereka. Maka Allah mengatakan, okelah itu di dunia. Kalian boleh mentertawakan orang-orang yang beriman, menghina, mengejek. Tapi Allah katakan fal yaum. Di sini keadilannya. Fal yauman ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat, ketika orang-orang yang beriman masuk surga, orang-orang yang mengejek masuk neraka. Surga dan neraka itu ada jendela, Bu, di mana penduduk neraka bisa melihat kepada penduduk surga dari jendela bisa melihat penduduk neraka. Fal yauma, sekarang kata Allah, orang-orang yang beriman sudah di surga nih. Ya. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Pada hari ini orang-orang yang beriman terbalik mentertawakan orang-orang kafir di neraka. Dari sini kata para ulama, boleh enggak ketika ada orang kafir menghina kita, kita hina balik. Ketika mereka mengejek kita, kita ejek balik, dan begitu seterusnya. Ulama mengatakan tidak ada masalah. Enggak masalah, tetapi sebatas ejekannya saja.
Kalau mereka mengejek kita, maka kita ejek balik. Tapi sebatas ejekan dan yang ia ejek kepada kita saja. Pamannya ada orang yang ngata-ngatain ibu, oh dasar ibu ini marmut banyak. Maka ibu boleh, yang marmut itu kamu. Kan dia nyebut marmut, Bu ya. Berarti marmut saja yang ibu sebut. Karena dia nyebut kita marmut, kita balikin yang marmut itu kamu. Jangan pula dasar marmut, kamu buaya. Kan lebih kejam lagi ya. Jadi cukuplah keburukan dengan keburukan yang sama, boleh. Kita itu membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Tetapi mentertawakan orang-orang kafir di dunia tidak boleh. Walaupun mereka menghina kita, kita tertawakan mereka. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir kehidupan orang itu. Boleh jadi di akhirnya mereka dapat hidayah tobat. Ya kan? Kita tidak tahu. Nanti ada saatnya kita mentertawakan mereka sebagaimana mereka mentertawakan kita. Kapan kita tertawakan mereka? Ketika kita melihat mereka di neraka. Maka orang-orang yang beriman akan tertawa. Hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? Wallahu a'lam. Bu, ini tadinya mau saya ambil potongan-potongan dan kita jelaskan secara rinci, tapi gak enak lah kan itu. Mendingan sekali selesai satu surat walaupun diambil catatan-catatan sedikit dari tafsirnya. Baik, sebelum saya tutup, Bu, kalau ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam. Dalam ayat pertama tadi ya Ustaz, ayat kata di situ Allah memberikan yang untuk orang yang berniaga, tapi penafsiran ayatnya adalah seperti yang kita sampaikan tadi, yang anaknya wanita. Sebelumnya kita memang sudah mengetahui ancaman-ancaman Allah terhadap ayat ini. Tetapi kita sebagai manusia masih juga melakukan kesalahan dan kesalahan ya Ustaz. Nah, setelah kita mendengar ayat ini kembali ya Ustaz, setiap kekurangan, kesalahan yang kita lakukan bisa nggak dikumpulkan ya Ustaz dengan istighfar kita yang banyak atau mengumpulkan kita dalam konteks al-Qur'an ini Ustaz, dalam tergantung pada ayat al-Qur'an ini. Dan setelah kita bertobat beristighfar dengan apa yang pernah kita lakukan, apakah kira-kira Allah masih mempertanyakan lagi tentang perbuatan kita tersebut? Ya, alhamdulillah. Setiap dosa yang dimulai dengan kata wail, berarti dosa itu dosa besar. Setiap dosa yang dimulai dengan kalimat wailun, berarti dosa itu dosa besar, bukan dosa kecil. Dan dosa besar tidak bisa dilumpuhkan dengan istighfar, dengan sholat, dengan wudhu, tidak bisa. Hanya dengan taubatan nasuha. Ya, dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Seperti apa taubatan nasuha? Ya, pertama dia mengakui dosanya. Yang kedua, dia berazam untuk tidak melakukannya kembali. Yang ketiga, dia iringi keburukannya dengan kebaikannya. Ya kan? Kemudian yang keempat, kalau itu berkenaan dengan hak orang lain, kembalikan. Masalahnya orang mutaffif ini, orang yang beli sama dia nggak tahu di mana rumahnya, sudah dikurangi pula jeruknya 1 butir, entah rumahnya di mana gitu kan, nggak tahu siapa, coba gimana cara mengembalikan jeruknya? Yang jual, yang beli kan banyak, tahu kan? Nanti ntar ada orang beli, kemudian pergi, nggak tahu alamatnya di mana tuh orang tuh. Apa nggak sulit tuh dia taubatnya itu? Sementara kita harus kembalikan tuh. Kecuali kalau setiap beli nggak harus ngasih KTP kan jelas tuh kan.
Beli jeruk, oh nggak bisa, syaratnya kayak beli kompor gas katanya, apa gas harus KTP, ya senang lah kan. Nah, ini curang sudah tobat dibalikin lah tuh. Jeruk-jeruk yang kita kurangi atau barang-barang kita kurangi, tapi masalahnya tidak bisa diketahui, itu yang masalah jadinya. Tapi anggaplah kalau seandainya itu dilakukan karena ketidakpahaman, kemudian sudah bertobat kepada Allah, bagaimana caranya? Banyak-banyak sedekah, niatkan pahalanya kepada orang yang dicurangi. Banyak-banyak sedekah. Ya Allah, ini saya sedekah, tapi saya niatkan, saya dulu waktu jualan tuh dulu saya tidak tahu nih, entah berapa orang nih saya curangi itu. Pokoknya banyak sedekah, niatkan kepada orang-orang itu yang pernah dicurangi itu. Hanya dengan cara itu, kecuali kalau ibu tahu rumahnya kan bisa dibalikin. Tapi rata-rata orang yang jual itu ada yang kenal dan yang tidak kenal kan. Yang kenal malah takut kalau dicurangi. Biasanya curang itu sama orang-orang yang baru tuh. Makan di restoran, nampak nih pakai mobil gak dikenal, langsung ditinggikan harganya. Pas ditengok struknya, waduh ini itu harga kapok bu. Bapak datang lagi tuh. Tapi kan ada warung-warung kayak gitu tuh, warung-warung makan tuh. Nampak nih berduit, nampak nih kayaknya. Langsung dinaikkan sama dia. Mutafif. Ya. Curang kan gitu ya. Maka tobatnya kalau tidak tahu orangnya, caranya seperti itu. Setelah bertobat kepada Allah, betul-betul bertobat. Sekarang caranya, kalau kita minta ikhlasnya orang karena tidak tahu di rumah, sedekah banyak-banyak, kirim pahalanya untuk dia. Gitulah caranya. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, tadi mengenai mayat yang bagus amalnya kan dijemput sama mereka karena kemudian mereka atas dikasih uangnya. Nah, apakah kita manusia di dunia bisa mencium juga Ustaz? Soalnya ini pengalaman yang pernah bertemu dengan orang mayat wangi sekali, dan teman kenal wangi itu sebelumnya, dan sebelumnya itu jual parfum ya Ustaz. Saya pernah mencium wangi yang seperti itu gitu. Udah ditanya itu pakai parfum apa gitu kan? Ya udah, saya mayatnya itu sudah sudah selesai dimandikan segala macam, sudah tahu apakah itu parfumnya atau karena aku kan mengalami pengalaman yang sama wangi orang Ya Allah alam, apakah kalau mayat itu harum itu tanda husnul khotimah atau mayat ini baik? Wallahu alam. Ya. Karena saya sendiri sudah banyak kali memandikan mayat itu, udah ya banyak lah nggak kehitungnya. Kalau diingat-ingat nggak hitung karena sering ya mandikan mayat itu. Ya nggak ada apa-apa sih, biasa saja. Karena umumnya mayat ya bau di mana-mana. Maksudnya ya bau mayat gitu biasa kan. Apalagi dari rumah sakit, apalagi yang sakitnya udah lama gitu ya. Ya rata-rata memang khas bau mayat itu. Nah biasanya kalau sudah dimandikan, dikafankan, dikasihkan minyak wangi, ya biasanya nggak bau lagi. Biasanya kalau pas mandikan tuh, ya terasa baunya itu. Tapi kalau sudah dimandikan bersih, disabuni, disampoi ya kayak orang juga. Apalagi udah dimasukkan kafan, udah dikasih minyak wangi ya harum lagi kan gitu. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian dari badannya si mayat seandainya tanpa dikasih harum-haruman kemudian muncul harum-haruman, kemudian kita berhusnudzon, ini mayat ini insyaallah orang baik gitu ya. Kenapa? Karena harum kan itu ya kan. Ya wallahu alam, karena saya belum pernah mendapatkan dalil ya tentang masalah kalau seandainya terjadi peristiwa seperti itu. Yang saya tahu tentang tanda-tanda husnul khotimah itu kalau saat kematiannya dia berkeringat dahinya, membaca la ilaha illallah saat sakaratul maut, ataupun dia mati syahid karena tenggelam, karena terkena runtuhan, atau meninggal di hari Jumat, meninggal saat ibadah gitu ya. Nah, itu jelas gitu ya. Tapi kalau untuk tanda-tanda fisiknya tiba-tiba keluar wangi, apakah ini juga termasuk tanda? Wallahu a'lam. Maksudnya secara nas dalil saya belum tahu. Secara nas dalil ya. Tapi kalau seandainya orang ini memang orang baik, dipuji orang, ya dipuji orang, nggak ada yang mencela dia,
maka insya Allah husnul khotimah. Karena di zaman Rasul itu ada jenazah lewat, semua manusia muji dia karena kebaikan. Besoknya lagi ada jenazah, semua mencaci maki dia karena kejahatan. Jadi kata Nabi SAW, wajabat. Kata sahabat, apa maksudnya wahai Rasul Anda mengatakan wajabat itu? Kata Rasul, adapun jenazah yang pertama wajabat lahul jannah, adapun jenazah yang kedua wajabat lahun nar. Jenazah yang pertama wajib masuk surga, jenazah yang kedua yang dicela manusia wajib masuk neraka. Ya kalau memang dia orang baik, kemudian dipuji manusia, kemudian jenazahnya harum, ya insya Allah dia termasuk orang baik, manusia muji dia. Ya. Tapi seandainya dia orang jahat, harum baunya, dicela manusia, nah kata ya, jadi wallahu a'lam. Ya. Pakai mic, nggak dengar. Ya. Gimana? Apa itu? Mie ayam. Ah. Yang semula harganya 30.000. Terus kemudiannya agak jauh 29.000. Terus kita minta 20.000 itu, tapi timbangannya ini Ustaz. Timbangannya ini. Enggak paham saya. Jual mie ayam. Mie ayam. Ini ibu posisinya menjual atau membeli? Pembeli. Ada orang jual mie ayam, ibu membeli mie ayam. Siap. Ayam. Oke. Sorry. Siap. Ayam sayur, siap. Sekilo 25 kilo. Ada yang 30. Terus anaknya yang 25. Terus tapi yang 25 timbangannya apa? Timbangannya gimana? Kurang. Karena ada esnya gitu. Ayamnya. Enggak masuk. Tapi penjual dan pembeli tahu. Sudah murah tapi dikurangi timbangannya. Bukan, kalau memang yang jual itu dia ngurang-ngurang timbangan, bukan urusan murah ataupun mahalnya, tidak. Kalau dia sudah ngurang-ngurang timbangan itu yang masuk ayat ini. Wailul mutaffifin. Ya tapi kalau ibu yang tahu sudah ikhlaskan saja lah, cuma kurang sedikit aja. Tapi itu kan halal juga ya. Apanya? Ya halal saja, tapi dalam mengurang-urang timbangan dia berdosa. Transaksinya halal, tapi yang pamannya dia ngurangi 1 on, berapalah harga 1 on? Pamannya dari 20.000 itu 1 onnya 2.000. Yang 2.000 itu yang haram. Itu maksudnya. Enggak semuanya. Kan sebenarnya pamannya dia beli sekilo. Anggaplah kalau buah-buahan sekilo itu 100.000 pamannya kan. Dikurangi 1 on. Berarti kan sekilo 10 on. Tinggal dikurangi aja lah dari 100 itu dikurangi 10. Berarti yang 10.000 itu udah halal tuh. Karena dikurangi 1 on tuh. Nah gitu maksudnya. Terus yang kedua, kalau ibu meninggal, tapi dikubur bukan di kuburan, di dikubur di? Kalau orang itu meninggal. Iya, dikuburnya di mana? Di lapangan bola gitu. Nah, sebenarnya ini itu tanahnya punya siapa? Tempat kuburannya? Orang itu kan meninggal, tapi nggak mau berkubur di kuburan, di kuburnya di sama kayak di perbanyak yang pesan di lingkungan kubur itu siapa harus ada. Iya, kebun siapa itu? Tempat yang dikubur itu punya siapa? Milik yayasan tempatnya milik yayasan. Ya, itu gimana? Maksudnya kuburnya gimana? Orang yayasannya membolehkan. Ya, karena dia istilahnya punya yayasan sendiri.
Oh, dikubur tanah yayasan sendiri. Ya, itu masuk, itu nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Cuman masalahnya kalau tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, ya gimana ya? Justru kalau kita ini dikuburkan di kubur muslim kan banyak orang yang ziarah, banyak orang yang doakan kan itu ya. Tapi kalau dikubur terpisah itu kan jarang orang yang ziarah. Jarang pula orang yang doakan. Lebih parah lagi kadang-kadang dikubur di masjid pula kan itu. Ya, jadi ya sebaiknya dibuat umum saja di kubur muslimin itu lebih baik. Tapi secara hukum yang penting dikubur, apalagi yang jelas itu bukan tanah orang yang gosop gitu ya. Jangankan itu orang sholat di tanah gosop aja makruh hukumnya. Kita sholat di tanah orang nggak izin nih, makruh, nggak boleh sholatnya. Apalagi nanam kuburan pula di situ. Apa nggak muring-muring yang punya lahan tuh? Malam-malam nggak berani lagi dia datang. Gitu. Ya kalau memang itu bukan tanah orang, bukan tanah gosop, ya istilahnya tanah yayasan kan itu ya. Dan sepakat di situ, boleh di situ dijadikan tempat kuburan ya nggak apa-apa. Tapi nggak dari orang. Ya itu saja. Jadi yang ziarahi sedikit. Kan itu ya. Ya takutnya juga memadorotkan orang juga kalau seandainya tidak dikubur di kuburan kaum muslimin. Nanti mungkin ada anak-anak ke situ main, diinjak-injak, dikencingi, diduduki di situ kan itu. Iya, maksudnya dikhawatirkan kalau dikuburkan tidak di pekuburan kaum muslimin itu, umpamanya dia ingin dikubur di samping rumah dia lah contohnya. Takutnya kuburan itu jadi madorotkan orang gitu loh. Entah anak-anak main lato-lato di situ, ya kan? Bising lah kan gitu ya. Entah duduk di situ, entah di namanya kalau kuburan terpisah ini kan memungkinkan memadorotkan yang lain. Tapi kalau jelas di kubur kaum muslimin kan agak jauh. Orang juga tahu itu kuburan. Itu maksudnya. Ya, ya wallahu a'lam. Ya, silakan. Nggak ada. Semua manusia punya tulang ekor. Tetapi kan anggaplah dikatakan bahwa itu kayak dikremasi ya kan, dibakar tuh. Berarti kan terbakar Ustaz. Enggak, tulang ekor itu tidak akan hancur. Ya, walaupun kecil dan itu tidak nampak kecuali dengan alat. Nggak bisa dilihat mata. Ya. Jadi hanya bisa nampak oleh alat tertentu saja ya, oleh pembesar, kaca pembesar, mikroskop itu apa gitu ya. Nah, baru itu nggak akan hancur. Dan nggak, dia kecil sekali gitu. Walaupun dibakar nggak akan hancur. Mungkin disangka debu lah dia juga di situ. Nggak akan hancur karena berdasarkan nas. Memang Rasul yang ngomong seperti itu. Bahwa tulang ekor itu tidak akan hancur. Termasuk pada hari kiamat itu ada makhluk-makhluk yang tidak akan dihancurkan. Salah satunya tulang ekor, ruh, arasy, gitu ya, sorga itu nggak akan hancur. Ada sekitar 7 atau 8 makhluk tidak akan dihancurkan pada hari kiamat atas kehendak Allah. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Masih? Sudah. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta